الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعماد الصلاة الخشوع. Tiangnya salat itu khusyuk. Jadi kalau rumah nggak ada tiangnya rubuh. Kalau salat nggak khusyuk rubuh. Khusyuk ada dua, ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Kalau khusyuk zahir anggota dari kepala sampai kaki, ikutin gerakan yang diperintah sholat saja. Jangan ada gerakan lain dari gerakan sholat, ini khusyuk. Kalau batin, hatinya ingat sama Allah, dia ingat itu bacaan, diartiin sampai habis, sampai salam. Nggak ada pikirannya kemana-mana kecuali ke situ. Kalau bisa masuk dalam golongan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un ulaika. Panjang lebar saya. Beruntung. Allah yang bilang beruntung manusia sholat bisa khusyuk. Beruntung besar. Nabi suruh kalau ngadep sama Allah, sholat itu adepi betul. Inna Allah, Rasulullah sumpah, yaqbalul abdi malam yaltafit. Allah Ta'ala hadapi orang yang sholat selama tidak berpaling zahirnya dan tidak berpaling batinnya. Fahfad zahiraka wa batinaka anil iltifat. Jagailah zahir batinmu di dalam sholat. Kalau kau dapat ini, wah, orang paling beruntung. Apa kita nggak malu ngadep Allah Ta'ala? Yang kita hadapin Allah, pikiran kita urusan ini, bertolak belakang, berlawanan jadinya. Aduh, ini pilok, enak banget piloknya. Kata Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Siapa saja salat ngadep Allah Ta'ala nggak hadir hatinya, berpaling, siksaan yang lebih cepat datang daripada pahala. Biar tahu tuh. Ente ngadep orang yang berak tai, punya pangkat, diajak ngomong sama dia, bukan main itu. Dandanan dari rumah dipersiapkan,
serapi mungkin, karena yang manggil punya jabatan. Ini tai nih isinya. Jadi biar jelas benar, pikirin benar itu. Kenapa ngadep Allah Ta'ala yang keluarkan engkau dari nggak ada ke ada, dilengkapi dengan anggota badan, dilengkapi dengan mata, kuping, perut, tangan, kaki. Masa kau berpaling dari dia? Ini gimana? Nah ini dipikirin nih, dipikirin sambil minta doa supaya dapat khusyuk. Sekali lagi khusyuk nggak mudah. Kok duit lo lempeng mata lo, gage banget lagi, seger, nerimanya senang. Orang mukmin tuh, kata Anas bin Malik, aku nggak pernah lihat muka Rasulullah yang paling senang waktu mau takbir. Ini senang banyak, tapi yang paling dia senang waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi, belum pernah kulihat ada lagi muka senang seperti itu. Nah kita udah berapa rakaat ya? 3 atau 4 ya? Ini dipikirin. Orang kalau sholatnya benar, Rasulullah bilang man arafa rabbahu faqad arafa man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad arafa salatahu, wa man arafa salatahu. Panjang tuh, saya lupa panjang hadis. Siapa yang kenal Allah, kenal dirinya, kenal Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia kenal nabinya. Habis itu dia kenal sholatnya. Kalau nggak kenal Allah, nggak kenal sholatnya. Sholat itu kerjaan terbesar di dalam Islam. Tidak ada lagi amalan apapun yang zahir, yang paling tinggi adalah sholat di waktu. Jagain betul, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Minta tolong kalian rame-rame. Kesabaran dan salat. Wa innaha ay wa inna salata lakabiratan illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, nggak bisa setiap orang kerjain, kata Allah Ta'ala. Cuman entengnya salat itu sama orang yang khusyuk. Sama orang kalau udah khusyuk, udah cinta sama Allah Ta'ala. Kalau udah cinta sama Allah Ta'ala, nggak cinta lagi sama yang lain. Maunya duduk sama dia aja. Ini ajaran-ajaran dari salihin, ajaran-ajaran dari orang yang berilmu betul, ajaran orang yang mengajak kita dan menyelamatkan kita di akhirat besok. Amin. Ini hebat salat ini. Ya. Ini duitnya dia lupa. Begitu takbir dia ingat di bawah kasur duit. Sebab setan itu paling besar godain hamba Allah ini di sholat. Sebab di situ ada pintu, ada kunci surga tuh. Kalau benar sholatnya pasti masuk surganya. Sebab itu nggak ada lagi halangannya, aling-alingannya. Langsung dia ngadep sama Allah yang bikin dia. Nggak ada pakai liwat perantara.
Wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahum. Ringkas. Kalau mau tahu hadirnya hati di dalam sholat itu, yaitu orang yang ingat, yang diam, yang tenang di dalam pembacaan dan di dalam zikir, dan dia mengerti isinya itu, maknanya itu. Ini dia takbir, assalamualaikum, mau bayar utang, kekebesan dia, biar buru-buru salah supaya cepat ambil tuh duit tuh. Assalamualaikum, bayar utang, langsung dia tahu kan. Karena kalau kenal orang, kenal suaranya, ya itu. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. Tiap-tiap salat, orang yang salat itu nggak hadir di dalamnya hatinya, siksaan lebih cepat datangnya daripada pahala. Setiap orang berani dipalingi yang jadiin dia, dipalingi yang kasih napas dia, dipalingi yang kasih keturunan dia. La ilaha illallah. Makanya orang sholat itu sholat besar betul, karena letaknya asrar di situ, letaknya rahasia di situ, letaknya penemuan-penemuan dari Allah ditemukan sama hambanya, hal-hal yang ajaib dari situ. Dia bisa lihat barang yang jauh dari situ. Waqala Rasulullah SAW, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yusalli salata fala yuktabu alahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim alaih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, sesungguhnya seorang hamba sholat dengan satu sholat, tidak ada tulisannya bagi orang itu daripada sholatnya 1/6-nya ke 1/10-nya ke, yang ditulis hanya khusyuknya. Kalau dia sholat 4 rakaat, dia ingat cuma satu ruku dari 4 nih, yang lain lalai, ditolak semuanya. 1 ruku itu saja yang diangkat. Kalau dia ingat 1 rakaat aja yang diangkat, yang lain ditolak, dikembalikan ke dia, tidak diterima. Tapi gugur kewajiban menurut syariah, tidak gobul menurut batin. Kalau syariat nggak nuntut lagi, itu udah sholat bebas kewajiban. Tapi terima nggak, itu batin yang nuntut. Kalau batinnya ingat sama Allah, terima. Itu sekarang ngomong sama pejabat tinggi ya, dia di situ, lo di sini, muka lo ke sana tuh. Tanya, dari mana kau? Dari sana. La ilaha illallah. Tersinggungnya itu pejabat dipukul. Kurang ngajar lo ya. Gimana sama Rabbul Alamin? Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu.
adabul imamati wal qudwah. Sekarang adab imam dan adab makmum yang mengikut imam. Ini lu tanya kalau nggak paham, ntar lu berjamaah nih Isya. Yanbaghi lil imam an yukhaffif as-salat. Patut bagi imam meringankan sholat. Jadi imam jangan panjang-panjang gitu maksudnya. Kecuali makmumnya rela, emang senang ibadat, kuat ibadatnya. Dia senang kalau ketemu imam yang panjang. Nggak apa. Dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah sekali sholat, dia baca pertama suratul Baqarah, kedua surah sebelahnya Baqarah tuh, An-Nisa. Ini sahabat gelisah di belakang, lama banget. Ketiga nggak ada surah, keempat nggak ada surah. Kemudian salam doa, datang dia ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, saya habis sholat sama Mu'adz bin Jabal. Dia punya kerjaan radhiyallahu anhu begini. Dipanggil sama Rasulullah. Dibilang, ya Mu'adz, aftanun anta, apa kau mau bikin fitnah dalam agama? Iqra' was sama'i wat tariq. Iqra' was, ya alhasil surah-surah yang sedang lah. Begitu. Dulu orang udah mati, imamnya juga udah mati. Ya kalau sembahyang ngomongnya panjang. Ini orang bukan orang ngerti, orang awam. Dia longok tuh. Kalau dia yang maju, antara gue ke master dulu beli ayam, pulangnya baru ngikut dia. Dari lamanya, gue mau ke master dulu dah, beli ayam, gue goreng, ntar baru gue pakai kain balik ke situ, gue ikut dia. Lama dia bosnya panjang. Itu bagus bagi orang yang kuat, orang yang suka. Nabi bilang, di belakangmu ada orang tua, di belakangmu ada orang sakit, di belakangmu ada orang punya keperluan, di belakangmu ada orang mau berobat, dan segala macam keperluan manusia ini banyak. Singkatkan kau punya sholat itu sedang. Karena kalau panjang mujar dia bagaimana? Dia gak bakal ikut lagi sama dia. Kalau ente sholat sendiri dari Isya sampai subuh gak apa-apa. Yang pencang lo, yang dengkul lo mau copot lo, orang-orang kan enggak. Lo ajak orang keberatan gak apa-apa. Kalau nggak kuat boleh. Ya enggak. Inti sholat sendiri itu keluar dari situ. Kalau kita bukan nggak tenang, nggak kuat, minggir, miring keluarnya. Begitu. Apalagi kalau makmumnya orang alim, dia mau serimpung gitu, imam. Iya bikin susah orang. Inti kalau beramal yang banyak sendiri, urusan sendiri, itu nggak ada fitnah tuh. Kalau lu kuat, lu jangan kira orang-orang kuat, ada yang nggak kuat banyak. Aduh.
ma shallaitu, kata Anas bin Malik, tidak aku salat khalfa ahadin, di belakang imam siapapun dari seorang, salatan, satu salat, akhaffa wala atamma min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di imamnya mana kek, nggak pernah aku temui seperti aku sholat di belakang Rasulullah. Sholatnya sempurna betul, ringan betul, enteng betul. Dididik umat begitu. Orang ini halnya macam-macam. Awalun nasi, Allah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Wala yukabbiru malam yafrughil mu'adzinu minal iqamah. Jangan kau takbir sebelum yang qomat selesai dengan sempurna. Penghabisan qomat la ilaha illallah. Jangan kau takbir sebelum imam takbir sempurna. Jangan lambat, jangan duluin. Kalau imam sudah ada suara baru kamu bilang Allahu Akbar. Nabi bilang fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tunggu lagi tuh. Usolli apa itu, kalau tadinya enggak, udah jangan dibaca deh. Itu kalau kata Habib Muhammad Al-Haddad nih, almarhum saya ngaji, dia bilang apa? Itu kalau kelapa, santan, saripatinya. Orang kalau lambat takbirnya nggak dapat. Jadi satu imam Allahu Akbar, dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat deh dia gitu. Jangan terlambat ya. Walam yukabbiru malam yafrughil mu'adzinu minal iqamati, daripada iqamat malam tastawi subuh juga. Kalau shaf belum rata jangan takbir, imam wala makmum, ratain dulu itu shaf. Cara ratainnya pakai tumit belakang. Tumit belakang itu diratakan dari satu sampai kayak shafnya militer. Coba kalau askar lagi baris, yang atur miring ditabuk komandannya. Ini baru urusan miring. Beda gitu barisannya, pak. Bagaimana sholat? Ini diperhatikan betul ini, kalau itu pegang. Waduh. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat. Hendaklah si imam mengeraskan, kerasnya di sini sekedar bilangan makmum. Awas tuh. Makmum 10, lu keluarin suara sekedar 10 orang dengar. Jangan Allahu Akbar. Makmumnya 10 orang mau kemana? Allahu Akbar. Dengar makmum itu semua. Itu tertib namanya. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu. Jangan si makmum itu mengeraskan suaranya sedikit pun gak boleh. Hatta
kecil sekali. Jangan internet di makmum, jangan. Illa bi qadrati ma yasma'u nafsahu. Kecuali si makmum itu membaca yang dia dengar sendiri. Kalau didengar sama makmum sebelah, ya itu jadi bikin waswas orang. Itu masuk syaitan itu. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan. Bacanya begini. Jadi lu sendiri yang denger. Itu tertibnya. Ini at-tahiyyat, makmum nih. At-tahiyyat. Apa nih? Ini zaman kita udah bingung. Ketemu orang jahil ke depan. Kan ribet. Susah jadinya kita. Dan itu kalau dia punya suara begitu, ada orang was-was, bisa jadi was-was sembahyangnya. Haram hukumnya. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu bisa dosa kalau yang di sebelah terganggu. Dia baca sendiri aja dia dengar. Kalau makmum begitu. Itu boyok banget di masjid macam-macam. Jadi berisik. Nah. Wa yanwil imamu al-imamata liyanal al-fadla. Bukan mana ya? Saya kena kira keras ini ya. Jadi niat si imam dengan kata imaman supaya dapat pahala jamaah. Kalau dia nggak baca imaman, sah salatnya, tapi pahala munfarid dia sendiri, imam nggak dapat. Tapi sah salatnya, sah salat sekalian makmum yang menyebut makmuman. Kalau dia nggak sebut, dia jadi salat sendiri juga. Dia bukan salat berjamaah itu namanya. Cuman adanya di lingkungan jamaah. Saya tadi hujan. Gua kata apa gua ngaji, apa gua mandi hujan ini. Lagi pilek. Tadi gua mandi hujannya kayak kolor. Kan enak. Hujan gede banget tadi. Jadi ini beramal ini harus wajib dengan ilmu. Orang kalau benar secara kebetulan, sekali lagi, dia benar, seluruh ibadatnya benar. Sedikit juga nggak ada cederanya, nggak ada salahnya. Tapi dia tidak berguru, dia tidak belajar, dibakar di jahanam. Itu jawabnya. Allah Ta'ala sebab ajarin Jibril sampai sama Nabi Muhammad. Itu guru. Nabi Muhammad sampai sama sahabatnya. Guru lagi yang disampaikan sampai ke kita sekarang. Kayak orang nyambit malam kena. Kan kebenaran. Baterai nggak ada. Disambit cuma dia kena. Jatuh dah. Kebetulan, bukan dilihat. Jadi kan artinya boleh kena, boleh ini. Nah, nggak satu amal begitu. Kalau belum balik, nggak ada hitungan. Cuman yang kerjain orang sufi, yang wali-wali itu yang sholat, dia ibadatnya
yang dari bayi dihitung. Kita sih nggak kuat. Di lahir sampai balik itu dibayar sholat. Dikado. Jadi dari beranak udah sembahyang. Kalau kita begitu nggak bisa. Bisa dikatakan lu guru apaan? Bisa mampu juga loh. Cuman aulia sama orang-orang saleh yang kerjain begitu. 15 tahun deh kira-kira dia kalau. Jadi hitungan umur, seluruh umurnya di dalam sholat. Mendatangnya telat, jadi pulangnya ntar telat, dikit. Gitu, bayar utang wis, jadi pulangin nggak bisa, ya. Fa idza lam yanwi, apabila si imam tidak kata imaman, sahhat salatuhu, sah salatnya, sahhat salatul qaumi. Salah saya tadi. Sah segala makmum idza nawa al-iqtida. Kalau si makmum bilang makmuman bihi, dengan dia, wanalu fadlal gudwati, dapat pahala sholat berjamaah. Nalul gudwati asalnya pahala ikut imam, gitu. Wa yusirru bid-du'a al-istiftah. Kalau kau baca doa istiftah pelan-pelan, takbir jangan kedengeran, sama kedengeran sama diri inti aja. Kalau imam takbir suara Allah, udah. Wa ta'awudzi. Jadi dari istiftah sampai a'udzu itu suaranya pelan. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira pelan. Ya Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Jadi kena nih kalau orang was-was. Bisa dia pengen tendang nih dia. Karena dia mau baca jadi balik lagi kacau dia. Ada dia dongok yang sebelah. Nah. Sebenarnya nggak benar tuh imam. Tasyahudnya nggak jahar sir, bacaannya sir, kecuali di tempat jahriyah, yaitu 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya yang awal. Sah. Cuman imam geblek aja, merusak. Diem pelan bacanya. Ini bukan saya yang ngomong, ini kitab ini. Memang diatur sama Rasulullah begitu. Jadi kerjaan ibadat kita tuh tenang, nggak ada bising, nggak ada gangguan, nggak jadi waswas. Kita baca nggak jadi putus. Kalau sebelah kita bacaannya keras, bisa putus kita baca bacaan. Dengerin dia, kan kedengeran. Bisa rusak sholat dia. Nah ini sekarang orang cuma datang ke masjid, datang ke musola, orang nolin amin pulang, haji kagak, apa kagak, dari mana tahu.
Ya. Kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendiri. Itu kalau sholat sendiri pelan. Kecuali tadi 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, dan Jumat, dua-duanya jahar. Sebab Jumat nggak bisa dikerjain kecuali berjamaah. Kalau ente datang, imam udah dapat 1 rakaat, dirikan ke imam, ente baru takbir, ikut dia. Nggak lama imam tasyahud, kemudian imam assalamualaikum warahmatullah. Jangan diri, assalamualaikum warahmatullah, baru diri, bismillahirrahmanirrahim. Begitu bacanya kencang, jangan dibaca pelan. Loh, bacanya kencang. Kalau dia lagi baca di dalam Fatihah yang ketinggalan tadi, kan dia mesti bayar rakaat yang atau lari-lari seorang keterlatan juga. Makmum sama dia sah Jumatnya. Oh. Dia takbir. Nah, dia baca pelan. Kan ntar kan dia salam. Diri lagi dia, kencang lagi. Itu sampai asar. Sah. Nabi bilang man adraka raka'atan minal jum'ati faqad adraka shalah. Siapa orang dapat 1 rakaat dari Jumat, sama dengan dia sudah sempurna itu Jumat. Jadi kalau dia punya keperluan hari Jumat, dapat 1 rakaat sama imam, dia keluar, dia salat sendiri, dia salam sendiri, sah. Lebih baik bukan membalap. Kalau punya hajat, kalau enggak jangan. Boleh dia lari urusannya. Nah, iya. Ini saya mau jelas ya. So, kita bakal mati kalau lo ibadat kagak bener, silakan. So, kalau udah masuk umur gak dihitung. Yang dihitung yang bener aja. Yang gak bener dibakar habis. Ini mesti disampaikan sama umat. Kesianan orang yang jahil itu. Makanya dulu kita udah baca tuh syarat apa namanya jadi guru 17, syarat jadi murid 15. Banyakan gurunya. Tuh guru nggak boleh kasar sama murid. Tuh guru jangan bedain murid. Tuh guru jangan doyan duit. Wah, kalau dibaca benar orangnya nggak adil mati. Ini dilihat muridnya yang nahan, dia nggak perhatiin. Ahlatnya sama yang duitnya tebal. Begitu. Wa yajharu bil Fatihati was surah fi jami'i subhi awwali, di 2 rakaat subuh surahnya keras bersuara. Wa kadzalika al-munfarid, begitu juga orang yang sholat sendiri bersuara maghrib, isya, subuh. Wa yajharu biqaulihi amin waladhdallin. Atau ayin semua bersuara tuh. Tapi A-nya kudu bareng. Kalau A tuh serentak bareng. Dia baru waladhdallin. Kenapa nyampur ngerusak?
Karena nggak berilmu. Karena nggak dicari itu ilmu yang dididik Rasulullah. Dia cuma mau pakai kain selebet ke masjid. Tentu aja jadi geblek, acak-acakan. Coba kalau serentak belajar semua. Nggak ada yang berani bilang amin sebelum imamnya. Ya salah. Tuh imam bilang walaupun diem aja makmum, tunggu. Begitu dia barengin serentak semasjid. Bukan main indahnya itu Rasulullah punya didikan. Ini A-nya duluan sama anak-anak tuh lagi yang aku sudah pengen tibanin lemari ya. Anak kecil bawa ke masjid dia mak berak udah bagus. Orang bapak nggak ngerti agama yang ngatur tidur tuh anak, dia ngorok dah abahnya lagi Jumat, dia nggak tahu di masjid apaan, dia nggak ngerti. Lo bawa kasur aja sama bantal. Lo sembahyang Jumat dia buat anak lo tidur. Nabi larang keras anak kecil masuk masjid. Tutup masjidmu dari anak-anak. Tutup masjidmu dari orang gila. Keras betul itu larangan. Dia bisa kencing. Lah anak umur 5 tahun, 4 tahun. Dia pengen kencing, yang ada dibuka aja, cari tikar. Bisa. Tuh anak kencing gak ada dosanya. Yang dosa ngoyangnya tuh. Itu dosa besar. Ini sekarang bapak gendong anaknya. Mau dijadiin soleh. Ya. Akhirnya jadi solo. Dari kecil udah ngerusakin sembahyang. Dia sadar itu. Sholat itu imanuddin, tiang agama. Kenapa lu bawa perusak di dalam masjid? Pengacau di dalam masjid. Itu kan gak ada yang didik. Itu guru-guru gak kasih tahu. Haram dibawa tuh anak. Didiknya di rumah. Rukuk sujud di rumah. Itu pun ada aturannya. Ada adabnya. Dosa orang tua. Kalau didik anak yang umurnya udah batas perintah 7 tahun, tuh anak pakai celana pendek, disuruh rukuk sama abahnya, disuruh haram, nggak diwuduin haram. Nah kalau bapak nggak ngerti, itu anak kecil dituntun yang 5 tahun ya 7 tahun itu, wuduin dia yang gosokin mukanya, tangannya, sapu kepalanya, kupingnya, semua kakinya. Baru bawa ke rumahnya situ ke tempat sembayangnya. Baru diunjukin nih ruku, nih sujud, nih i'tidal, nih tahiyat, nih tasyahud. Didik bacaannya. Ini pendidikan yang benar. Adik-adik masih kecil, biarin aja ikut. Wah. Kalau 2 tahun iya, 4 tahun iya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau 7 tahun udah masuk syariah. Kalau 4 tahun, 3 tahun nggak ada perintah dalam Islam. Ajari anakmu, perintah anakmu. Sholat umurnya 4 tahun nggak ada hadisnya. Tapi kalau 7 tahun ada. Jadi kalau 7 tahun nggak diwuduin haram. 7 tahun gak ditutup auratnya haram. Ini diperhatikan benar ini. Ini ada aturannya. Kalau udah 10 tahun Nabi suruh pukul. Kalau bapaknya gak pukul dosa. Tapi pukulnya bukan pakai pentungan. Bukan, pakai rotan kecil tuh. Zaman dulu banyak tuh.
Sebab banyak orang salah dulu, semua beli. Tolatan kecil kayak tungkat, digantung di paku. Kalau tuh anak kecil udah 7 tahun nggak mau salah, tet. 10 tahun, tet. Tumitnya, apa itu bukan? Betisnya yang dipukul. Itu semua rumah ditungkat. Sekarang atok nggak ada. Buat gebuk anak itu, jangan lo gebukin mencet. Gebuknya pelan cuman ya, ngingetin. Tapi kalau nggak pakai alat, nggak masuk di sini sama dia. Bantuannya tungkat dikit, tet. Ayo, diingat deh. Ini jarang orangnya, jarang banget lah. Anaknya didemenin aja, kecuali temennya bintang film. Ayo bang, nggak ada tuh. Udah keren banget dah. Dia lupa Allah yang jadiin dia, Allah yang tolong dia, Allah yang hidupin dia nggak ingat. Sebab di dalam nggak ada didikan. Hah? Enggak. Ini pertanyaan nih. Ini pertanyaan indah. Anak kecil kalau ngaji nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Umurnya 7 tahun dia ngaji, baca Quran nggak apa-apa. Kita nih yang mesti wudhu. Hah? Enggak apa-apa, asal jangan balik. Kalau balik haram. Tapi kalau bapak yang teliti di wudhu, diperintah wudhu loh. Kalau mau ngaji ya, tapi kalau dibawa aja begitu nggak apa-apa. Ini aduh, saya kalau lagi sendiri suka bengong sampai nangis. Bukan main-main ini, karena nggak ada orang tahu ngaji apa-apa, jarang banget. Ngaji yang benar juga jarang banget sekarang. Kalau guru banyak, selebar negeri yang pakai dasi, yang datangnya pakai mobil, itu banyak. Segala sinetron pada ngaji, dikumpul laki dan perempuan. Oh begitu ya Pak Ustadz, pale binjut loh. Nggak perlu wudhu, nggak apa-apa. Apa bagaimana tadi? Oh sholat sih, lupa saya tadi. Adik-adik kan ngomong Quran. Kalau sholat wajib diwuduin seperti orang tua. Tutup auratnya yang rapi antara pusat sama lutut. Wudukan dia. Baru dia boleh takbir. Kalau dia nggak wudu haram, nggak boleh takbir. Ini bagus nih pertanyaan lagi nih. Tadi kita ngomong Quran. Kalau sholat wudu. Gimana? Boleh. Boleh. Kalau belum 7 tahun. Anak cerdik 6 tahun pintar, boleh. Tapi kalau udah 7 tahun nggak bisa. Wudu dulu. Kata ulama tuh kalau di dalam bahasa Arabnya mala buddalahu fa idza ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Quran. Hai orang yang beriman, kalau ente mau sholat, kata Allah, basuh kamu punya muka, basuh dua tanganmu sampai sikut, sapu sebahagian kepalamu, basuh kakimu. Ini perintah, yang kecil yang gede sama. Sebab kenapa? Sholat itu kalau udah masuk di dalamnya, di dalam sholat, bacaannya sama, wudunya sama, mau kecil mau gede sama. Jadi kalau dia nggak wuduin, dosa. Yang beda kewajibannya, dia belum wajib. Tapi kalau dia udah takbir sama. Emang kali rukuknya anak umur 7 tahun ke belakang gitu kepalanya. Ini bagus banget pertanyaan, saya terima kasih benar. Saya terima kasih banyak ini ditanya. Ini banyak bapak lale, mak lale yang diurusin mall sono, mall sini. Tuh anak dibawa. Bukan dididik. Televisi. Tiap hari dia tonton di televisi. Habis urusannya buat belajar nggak ada. Ini syaitan semua yang punya urusan. Wah, kalau orang dulu sih dituntun tuh anak-anak ikut sholat di belakang dia, diajar betul, diunjukin ruku, anaknya suruh duduk, begini i'tidal, begini sujud, Allahu Akbar. Udah mati tuh yang begitu. Ini umurnya 60 tahun, rukunya salah, dia tinggal mampus. Gimana kalau begitu? Fatihah nggak bisa bener. Allahu Akbar. Lu ngapain aja di dunia lu hidup begitu lama? Sampai nggak tahu apa-apa, kenapa? Ditanya Islam. Tadi gue nggak lihat lagi tuh jam tuh. Waktu diganti jam berapa ya? Sekarang. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Wa la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير بما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بجاه حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأجورا ولا مأثوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك
أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.